Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, bicara kepada kami supaya kami dapat memahami dan belajar terus oleh pewahyuan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita sekarang akan meneruskan pembelajaran kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-10. Pada kesempatan ini saya akan membahas ayat 9 sampai dengan ayat 18. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan dulu ayat yang ke-9. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Nah, saudaraku, di sini kalau kita ingat pembelajaran kita minggu lalu, saudara ya, itu Cornelius yang mendapatkan penglihatan. Sekarang setting ini bergeser dulu ke Petrus ya. Cornelius sudah mendapat perintah dari sorga untuk menjemput Petrus. Tetapi persoalannya sekarang adalah apakah Petrus ingin datang atau tidak. Ya, ini bukan soal Petrus takut, tetapi Petrus harus datang kepada orang yang tidak bersunat karena Cornelius itu bukan orang Yahudi. Ya. Nah, ketika utusan Cornelius sudah dalam perjalanan, Petrus sama sekali tidak tahu tentang kedatangan mereka. Mereka juga tidak tahu bahwa Petrus sedang berdoa. Namun pada kejadian ini kita dapat melihat bahwa Petrus itu orang yang selalu punya waktu untuk berdoa. Nah, saudaraku, sesibuk-sibuknya kita perlu waktu untuk berdoa ya. Sebab Tuhan pasti akan banyak bicara ketika kita berdoa ya. Jangan kita berpikir bahwa kita tidak punya waktu untuk berdoa karena sibuk atau apapun. Sebenarnya itu tergantung dari mindset kita. Apakah doa itu merupakan hal yang begitu mendesak, hal yang sangat esensial, hal yang sangat krusial dalam kehidupan kita. Kalau orang menang undian mobil dari sebuah mall ya, itu dia bisa cancel semua hal untuk ke mall itu dulu, ambil mobil itu dulu. Nggak ada alasan sibuk atau apapun. Tidak ada alasan sibuk atau apapun. Tetapi untuk berdoa, apakah kita bisa menyediakan waktu untuk itu atau tidak? Ya. Dan saya mau mengencourage kita semua, Bapak Ibu Saudara, untuk kita juga tidak pernah berhenti memanjatkan doa. Kita lagi di mobil, kita lagi ngapain. Sometimes cukup ucapan-ucapan singkat, tetapi pastikan hati kita terkonek terus dengan Tuhan. Mungkin as simple as kita lagi di mobil bilang terima kasih Tuhan, aku bersyukur atas kebaikan Tuhan. Nanti di lain kesempatan lagi mungkin kita sedang berjalan ya, kita bisa berkata-kata lagi, Tuhan beritahu pada aku apa yang harus aku perbuat untuk menunaikan kehendak-Mu dalam kehidupanku. Intinya adalah Bapak Ibu Saudara, kita terus terhubung dengan Tuhan ya. Kita terus terhubung dengan Tuhan. Ayat 10-12, ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Saudara, sama halnya dengan Cornelius, Petrus juga mendapatkan sebuah penglihatan. Ya. Tetapi persoalannya di sini adalah kalau penglihatan Cornelius itu tidak perlu ditebak-tebak lagi. Itu sebagai sebuah perintah, ayo jemput Petrus. Semua clear. Nah, tetapi penglihatan yang diperoleh oleh Petrus itu lebih bersifat kiasan, mengandung teka-teki, dan memberikan kesan yang sangat mendalam untuk Petrus sendiri ya. Jadi penglihatan yang ia dapatkan ketika ia berdoa ini bukan sebuah perintah yang jelas, tetapi lebih kayak kiasan, di mana ada kain terbentang, dalamnya ada berbagai jenis binatang ya, kaki empat, menjalar, dan burung. Jadi ada berbagai jenis binatang, ada yang halal atau kosher ya. Kosher itu halal ya untuk orang Yahudi.
Ada yang kosher, ada yang non kosher. Ya, jadi semua jenis ada di situ. Dan pada saat itu jelas Alkitab katakan Roh Petrus sedang diliputi kuasa ilahi. Berarti ada sebuah peristiwa supranatural di sini. Saudaraku, hal spiritual itu real dan masih bisa terjadi sampai hari ini. Ya. Jadi saya tidak aneh kalau ada orang yang bersaksi, berdoa terus ada hal-hal yang supranatural, penglihatan atau apapun itu sangat bisa terjadi. Jangan kita underestimate. Tetapi segala sesuatu perlu diuji karena banyak yang mengada-ngada juga, saudara. Tapi maksud saya, kalau ada orang yang berkata dia mendapat penglihatan atau saat berdoa ada pengalaman supranatural, kita jangan buru-buru menolak dan bilang bohong, halu itu. Enggak, belum tentu. Itu masih terjadi, saudara. Tuhan kita itu bergerak, Allah itu kan ada di alam roh, saudara, ada di alam spiritual. Jadi ketika manusia harus masuk, kita kan di alam fisik nih. Dan bisa saja ada intervensi-intervensi ilahi di mana kita diizinkan untuk masuk ke alam supranatural. Itu sangat bisa terjadi. Ya. Jadi kita jangan alergi sama hal-hal itu. Tetapi juga jangan mudah percaya kalau orang ngomong begitu. Karena sekarang banyak yang bohong-bohong. Perlu diuji apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak dan lain sebagainya. Ya. Nah, saat itu Petrus sedang dalam kuasa ilahi. Ya. Nah, ini kemungkinan nih saudara, mungkin ya, ini sama dengan yang Paulus alami ketika dalam 2 Korintus 12 di mana Paulus berkata, entah aku di dalam tubuh ini, entah di luarnya. Ya, itu kan ketika Paulus berdoa tentang duri dalam daging. Nah, dan di sini juga sama halnya, menurut saya ya, Petrus juga kemungkinan mengalami hal yang sama. Hal supranatural ini entah aku di dalam tubuh, entah di luar ya. Jadi peristiwa roh terangkat, roh terlepas dari tubuh, roh bisa melihat tubuhnya sendiri, itu bukan isapan jempol, saudara. Ya, itu bukan isapan jempol. Bahkan secara ilmiah artinya pernah dilakukan penelitian, saudara. Nah, ini pernah dilakukan penelitian kepada 60 orang dari berbagai negara ya, yang pernah mengalami secara kedokteran itu mati suri. Jadi diwawancara orang-orang yang pernah mati suri. Salah satu poinnya adalah di mana orang ini tidak saling kenal, dari latar belakang suku agama yang berbeda, ya, dan di saat yang lain, di negara-negara yang beda, tetapi mereka ketika ditanya, mereka semua memiliki kesamaan, yaitu mereka pernah mengalami melihat rohnya tercabut dari tubuhnya, di mana dia bisa melihat tubuhnya sendiri. Ini sekali lagi ini bukan hal yang aneh ya. Makanya dalam Alkitab Paulus bilang entah aku di dalam tubuh, entah di luar. Ini kan sebuah pengalaman supranatural ya. Oke, kita teruskan. Langit terbuka. Nah, ini menandakan memang penglihatan ini berasal dari Tuhan. Jadi jelas ini diawali dengan tampak olehnya langit terbuka. Kisah Rasul 10 ayat 11. Kenapa kita tahu ini dari Tuhan? Langit dan bumi itu kepunyaan Tuhan, saudara. Iblis tidak punya kuasa dan tidak punya kemampuan untuk membuka langit. Hanya Tuhan yang bisa membuka langit. Ingat itu. Hanya Tuhan yang bisa membuka langit. Langit dan bumi itu kepunyaan Tuhan. Nah, dari langit tadi turun pelbagai jenis binatang ya. Nah, para penafsir sepakat kain yang terbentang itu berisi dari binatang-binatang yang kosher dan non kosher seperti yang saya sudah bilang. Dan karena saya katakan tadi penglihatan Petrus itu bentuknya kiasan, Bapak Ibu, jadi penglihatan ini melambangkan gereja Tuhan memang harus menerima ya, atau akan diisi baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Di situ maknanya, di situ pentingnya. Gereja Tuhan akan diisi oleh orang-orang baik Yahudi maupun non-Yahudi. Ayat 13. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Disinilah perintah Tuhan turun kepada Petrus. Perintah yang mungkin bagi kita mudah kedengarannya, tetapi bagi Petrus itu tidak mudah.
sangat berat dan sukar. Kenapa? Puluhan tahun ia hidup. Ia mengharamkan binatang-binatang yang non-kosher bagi orang Yahudi. Ini sudah terwarisi mendarah daging. Ini diwarisi oleh sejak zaman nenek moyang mereka. Itu sebabnya Petrus di kemudian hari dapat menulis di surat 1 Petrus. Nanti kalau kita lagi baca surat 1 Petrus, Petrus berkata apa? Kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang diwarisi oleh nenek moyang. Jadi saudara harus bayangkan ketika ia mendapatkan perintah, untuk makan makanan yang tidak halal, itu tidak mudah, saudara. Puluhan tahun hidup seperti itu. Orang misalnya yang non-Kristen yang gak pernah makan babi, ketika dia jadi Kristen, belum tentu dia mau makan babi, saudara. Ya kalau kita dari kecil makan babi, tahu babi enak ya kita makan. Tapi kalau orang yang udah dari dulu tidak makan babi, terus tiba-tiba terima Tuhan Yesus, jadi Kristen, tiba-tiba disuruh makan babi, itu nggak mudah. Banyak yang tetap nggak mau makan babi, dan nggak ada masalah juga, saudara ya. Tidak ada masalah juga. Nah, perintah Tuhan itu memang kadang-kadang bisa melawan akal pikiran kita. Perintah Tuhan kadang-kadang melawan apa yang kita pahami, saudara. Karena apa yang kita anggap benar itu belum tentu kebenaran sejati. Makanya Alkitab ini patokan tertinggi. Kebenaran sejati itu hanya ada di dalam Alkitab. Kebenaran sejati tidak akan kita temukan di tempat lain. Jangan terlalu percaya sekedar sama pikiran kita sendiri. Apa yang kita anggap benar itu belum tentu benar, saudara. Ya. Tetapi apa yang Alkitab katakan sebagai kebenaran itu pasti kebenaran. Apa yang firman Tuhan datang mengatakan sebagai kebenaran, dia itu pasti kebenaran. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Tuhan menyuruh Petrus sembelih makan, tetapi dalam hati Petrus kagak bisa, aku puluhan tahun nggak makan ini nggak boleh. Itu kan kebenaran versi Petrus. Tapi kalau Tuhan bilang makan, ya berarti kebenaran mutlaknya itu pasti dari firman yang berasal dari Tuhan. Nah, pertanyaan follow up-nya, apakah Tuhan itu pelin-pelan, saudara? Kenapa Petrus sampai nggak makan? Kan juga memang Tuhan yang larang dulu. Kenapa sekarang boleh? Kok Tuhan kayak pelin-pelan sih? Nah, kan gitu ya. Kan kita bisa berpikir itu. Kenapa Tuhan kayak pelin-pelan? Enggak, saudara. Tuhan bukan pelin-pelan. Tuhan bukan pelin-pelan. Saya ambil contoh gini. Kalau anak 5 tahun tidak boleh pegang pisau, sekalipun untuk motong buah. Dia pegang pisau nih, anak umur 4 tahun, umur 5 tahun. Ibunya pasti akan berkata, jangan pegang pisau. Tapi aku mau potong apel, enggak, jangan pegang pisau. Itu untuk anak umur 4-5 tahun. Tapi gimana kalau udah 15 tahun? Anaknya mau potong apel sendiri. Ibunya kasih tuh. Apakah kita bisa berkata, ibunya pelin-pelan? Nggak punya pendirian? Kan enggak. Nah, jadi apa yang membedakan? Kenapa dulu boleh, dulu nggak boleh, sekarang boleh? Apa yang membedakan? Ini bukan ibunya pelin-pelan, tetapi kondisi anak itu yang membedakan. Treatment untuk anak usia 5 tahun dan umur 15 tahun itu beda. Umur 14 mau bawa mobil, nggak boleh nak, kamu masih di bawah umur, tidak punya SIM. Begitu punya SIM, usia 18, boleh aja tuh bawa mobil. Kenapa? Karena sudah punya SIM. Apakah ibunya pelin-pelan? Enggak. Atau apakah peraturan pelin-pelan? Enggak. Nah, bangsa Israel itu memang Tuhan perlakukan seperti kanak-kanak. Memang mereka kanak-kanak. Kalau kanak-kanak kan kita cuma bisa dikasih hukum doang. Sama anak-anak kita kan kita cuma bisa sekedar kasih tahu dulu ini boleh nggak, ini enggak baik. Tapi belum bisa terlalu rumit untuk menjelaskan why-nya. Nah, bangsa Israel itu jadi budak 400 tahun. Tidak mengenal Allah yang benar. Jadi Tuhan harus kasih pelan-pelan. Tetapi ketika kekristenan itu kan sudah tahu kitab suci perjanjian lama, saudara. Baru kekristenan muncul. Sudah mengenal sifat Tuhan, karakter Tuhan. Makanya orang Kristen itu diperlakukan sebagai orang dewasa sama Tuhan. Kalau orang Yahudi sebagai anak-anak kecil. Nah, jadi clear dalam hal ini bukan pelin-pelan, saudara ya.
Perintah ini juga disampaikan kepada Petrus memiliki makna bahwa dihapusnya pembedaan antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Mereka diperbolehkan bergaul dengan siapa saja bangsa non-Yahudi. Bahkan boleh makan bersama bangsa non-Yahudi. Ya itu, orang udah gak ada yang haram kok, makan apa aja boleh, apalagi cuma makan bersama orang non-Yahudi. Ya. Nah, di sini Petrus ditantang Tuhan untuk keluar dari paradigma yang lama. Ya. Kadangkala memang kita pun juga seringkali ditantang oleh Tuhan keluar dari paradigma cara berpikir kita yang lama. Makanya salah satu perubahan yang paling penting dalam hidup Kristen adalah perubahan cara berpikir. Itulah sebabnya Roma 12 ayat kedua berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yaitu apa? Pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran apa dalam kekristenan yang harus kita alami paling pertama-tama? Pembaharuan pikiran dari manusia beragama menjadi manusia bertuhan. Saya ulang lagi. Perubahan pikiran yang pertama-tama harus dialami oleh setiap orang percaya adalah berubah dari manusia beragama. Karena dulu kita pasti pikir Kristen itu agama. Sedangkan kemudian kita tahu Yesus tidak pernah mendirikan agama. Tetapi menjadi orang-orang yang bertuhan. Artinya apa? Kekristenan itu sebagai sebuah gaya hidup. Ketika kita berkata Yesus itu Tuhan, Tuhan itu kurios, Tuhan pemilik kehidupan, berarti kita siap. Orang-orang bertuhan itu artinya orang-orang yang mau menjadikan Kristus sebagai raja, bukan sekedar agama. Kalau agama itu biasanya hanya ritual, ikut ibadah, kasih kolekte, ya, ada acara apa ikut. Itu beragama, saudara. Tetapi kita ini harus sampai di level bertuhan. Artinya kebenaran itu menjadi mendarah daging dalam hidup kita. Kebenaran itu menjadi sebuah pola hidup, bagian yang integral dalam hidup kita. Ya. Ayat yang ke-14, tetapi Petrus menjawab, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Petrus menolak ajakan itu, walaupun itu ada suara penglihatan dari langit, suara Tuhan. Petrus menolak, meskipun ia merasa lapar. Kenapa ia menolak? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia menolak secara pikiran. Karena tadi saya sudah katakan, dia belum pernah makan itu seumur hidupnya, saudara. Dia belum pernah makan itu seumur hidupnya. Tetapi bisa juga Petrus berpikir, ia sedang diuji. Lagi lapar nih. Lagi lapar. Tiba-tiba muncul. Wah, binatang-binatang yang haram disuruh sembelih makan. Apakah Petrus mau berpegang teguh pada integritas hatinya? Atau dia mau kompromi? Nah, mungkin Petrus berpikir itu sebagai ujian. Ada orang yang lagi butuh uang, tiba-tiba ada ajakan korupsi yang, wah ini pasti gak ketahuan nih, bisa nyolong nih, bisa korupsi dan gak ketahuan. Nah, ini kira-kira mau diterima gak, saudara? Coba ayo. Lagi butuh-butuhnya tiba-tiba ada tawaran semacam itu. Kira-kira mau diterima gak yang model begini? Jelas kalau tawaran korupsi itu kan dosa, ya. Itu jelas ujian. Tidak mungkin Tuhan suruh korupsi. Ya, tetapi dalam hal ini Petrus pasti berpikir selain yang pertama tadi pikirannya menolak, tetapi bisa juga dia mikir ini nih lagi diuji Tuhan gitu. Nah, maka dia bilang aku belum pernah makan yang tidak tahir. Dengan kata lain, Petrus ingin berkata, Tuhan, aku ini masih mempertahankan kesetiaan dan kelurusan hati loh. Saudara, orang Yahudi sangat memegang erat ini. Bahkan ada kisah ya mati syahidnya ketika ada 7 kakak beradik dipaksa makan daging babi di bawah pemerintahan Antiochus Epiphanes IV. Itu tahun 175 sampai 164 sebelum Masehi. Nah, saya mau cerita dikit, saudara ya. Kenapa kesannya orang Yahudi itu benci banget sama babi? Padahal kalau di urutan-urutan ya, kalau di urutan-urutan binatang yang haram, babi itu cuma peringkat 4 loh, saudara. Babi peringkat 4. Yang di atas itu masih ada makan ternak bersama susu induknya,
daging onta itu jauh di atas babi, tapi babi ditaruh di peringkat paling atas. Untuk soal yang paling dibenci itu sama orang Yahudi, babi. Kenapa? Nah itu karena ketika Antiochus Epiphanes sengaja mengharamkan bait Allah, ya, dia menyembelih babi di bait Allah dan dia mencecehkan darah babi itu di bait Allah. Itu sebabnya sampai hari ini orang Yahudi itu paling anti sekali sama yang namanya babi. Ya itu hanya cerita saja ya. Padahal di hukum Taurat sendiri babi itu haramnya nomor 4 doang, saudara. Oke. Ayat 15, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, kalau Tuhan udah bilang kosher, tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, suara jelas ini menandakan satu, ini bukan ujian buat Petrus. Dua, pencabutan hukum Taurat yang berkaitan tentang hal ini. Berarti mulai sekarang semua boleh. Ya. Nah, bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi, ini poin yang ketiga, bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi harus diterima oleh Petrus dan kawan-kawan rasul lainnya. Kerajaan Allah untuk semua manusia, tidak ada pembedaan lagi, ras, suku, golongan. Ya, Yudaisme memang eksklusif, secara agama Yudaisme itu eksklusif, tetapi dengar baik ini, kekristenan inklusif, kerajaan Allah untuk seluruh bangsa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maksudnya orang-orang yang ada di bumi ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, ini bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua penduduk bumi. Tuhan mengasihi mereka. Kerajaan Allah itu inklusif, saudara. Ayat 16, hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Jadi hal ini terjadi sampai 3 kali menandakan ini benar-benar penting, bahwa Petrus tidak boleh membantah sama sekali dan bahwa benar ini adalah ketetapan Tuhan. Ini penglihatan ya, jadi Petrus bukan benar-benar fisiknya ada terus bisa dipotong dimakan, ini kan penglihatan. Tuhan sedang ingin mendidik Petrus dan setelah itu penglihatan ini, benda itu terangkat lagi ke langit. 17-18, Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Petrus masih bertanya-tanya, tetapi utusan Kornelius sudah tiba. Dia kan masih bingung, masih bertanya dalam hati. Tapi satu hal ya, salah satu ciri penglihatan atau pendengaran akan suara Tuhan, hal-hal supranatural yang betul berasal daripada Tuhan, salah satunya punya ciri gini, orang yang diajak bicara atau orang yang mengalaminya mengerti maksudnya ya. Jadi setelah ini Petrus tahu betul apa arti maksud penglihatan tersebut. Memang awalnya dia bertanya-tanya, tapi kemudian Petrus mengetahuinya apa maksud dari penglihatan tersebut. Baik saudaraku, demikian live study kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Biar kami boleh terus semakin tekun, semakin memahami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, saya rindu bertemu setiap saudara ya di Wang Plaza lantai 2 jam 10 pagi. Kalau saudara khususnya berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya, saya nantikan untuk beribadah bersama. Ada sekolah minggu juga, ada youth-nya juga. Sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Amin.